Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faya ma'asyaral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izinnya kepada kita untuk mudahnya kita melaksanakan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas ibadah kita kepadanya. Sampai di detik ini bersama-sama kita berada di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan aktivitas ibadah kita pada saat ini dalam rangka untuk melembutkan hati kita, dalam rangka sebagai bentuk aplikasi ketundukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk semakin menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, di mana kita akan mengenang sejarah yang pernah dilakukan oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian hal ini dilanjutkan oleh Rasulullah dengan sunnah Idul Adha dengan rangkaian ibadah di dalamnya, dari puasa Dzulhijjah, kemudian juga sholat, sampai kemudian nanti adanya penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kita kepadanya, dan Allah selalu istiqomahkan kita sampai di akhir kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Tidak lupa khatib sebelum melangsungkan khutbahnya untuk berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal kita
untuk menjalani hidup di dunia yang hanya sementara ini. Dan takwa juga merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah. Karenanya Allah telah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Dan kemudian Allah mengatakan, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di kesempatan khutbah yang baik ini, yang dimana kita masih berada termasuk di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika kita beramal di dalamnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling disukai oleh Allah. Dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari-hari yang ketika seorang hamba beramal di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah ayyamul ashr, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada di akhir daripada 10 Dzulhijjah. Kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, kita berada di Yaumun Nahr. Kita akan coba mengkaji satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan, dan setiap umat kami jadikan bagi mereka adanya ibadah sesembelihan. Untuk apa itu? Agar mereka mengingat Allah atas karunia rizki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ketahuilah sungguhnya Rabb kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu, dan kepadanya lah kalian untuk berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan kabarkan gembira bagi mereka orang-orang yang selalu menundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada lafaz terakhir daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa basyiril mukhbitin, dan kabarkan gembira bagi mereka orang-orang yang memiliki hati yang mukhbit, hati yang selalu ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara lafaz mukhbit dari kata khobata ini juga yang digunakan oleh Allah ketika membagi hati manusia. Dan ketika Allah mengatakan mukhbit atau dari kata khobata ini adalah Allah untuk menunjukkan hatinya orang-orang yang beriman. Dan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54. Allah mengatakan, liyaj'al ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun. Allah mengatakan, di mana para syaitan itu mengkhususkan, berkonsentrasi untuk menjerumuskan, untuk menggoda manusia. Siapa mereka? Lilladzina fi qulubihim maradun, yang dimana di dalam hati mereka terdapat penyakit. Maka dalam pembagian hati, inilah pembagian hati yang pertama, mereka adanya manusia yang memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang menjadi sasaran para syaitan untuk dijerumuskan, untuk disesatkan, untuk disimpangkan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dalam hatinya dua potensi,
potensi kebaikan dan potensi keburukan. Kadang salah satunya mendominasi, kebaikannya kadang mendominasi, kadang juga keburukannya mendominasi. Atau yang lebih, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hati, dalam kelompok mereka orang-orang munafik. Ya. Adapun kemudian Allah mengatakan wal qasiyati qulubuhum, dan juga yang diserang oleh syaitan, diberikan fitnah oleh syaitan, siapa mereka? Yang kemudian memiliki hati yang keras. Inilah pembagian hati yang kedua. Hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang musyrik, hatinya orang-orang yang mereka jauh dari akhirat, yang mereka jauh dari ketaatan kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang kedua. Dan Allah mengatakan inna dzalimina lafi shiqaqin ba'id, dan mereka orang-orang yang zalim betul-betul di dalam kesengsaraan, kesesatan yang sangat jauh. Adapun hati yang ketiga, Allah mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Adapun mereka yang Allah beri ilmu, ya, Allah berikan dalam hatinya untuk digerakkan sadar akan pentingnya ilmu, sehingga mereka berusaha untuk belajar, untuk bertolabul ilmi, sehingga mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ngerti betul bahwa kebenaran ini bersumber dari Allah. Fayu'minu bihi wa tukhbita lahu qulubuhum. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan mereka kemudian beriman terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan kemudian mereka tundukkan hati mereka terhadap hal tersebut. Masya Allah. Fatukhbita lahu qulubuhum. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah tadi, wa basyiril mukhbitin. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sungguh Allah akan memberikan petunjuk orang-orang yang beriman ke atas jalan yang lurus. Berarti apa masalah muslimin? Wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang menundukkan hatinya kepada Allah. Hatinya siapa? Orang-orang yang beriman. Hatinya siapa? Orang-orang yang soleh. Hatinya siapa? Orang-orang yang baik. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat ini. Masyaallah muslimin jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan masyaallah muslimin rahimakumullah, sesuatu yang sangat urgen yang ada pada diri kita, yang kita miliki ini adalah kondisi hati kita. Bagaimana kita memiliki tugas penting untuk menjaga hati kita, untuk mendidik hati kita, untuk mentarbiyah hati kita. Sangat jelas Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Janganlah kalian berbicara yang ketika kalian tidak memiliki ilmunya. Sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti adalah hati kita. Bukan fisik kita, bukan jasmani kita, bukan rupa kita. Ini tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari diri kita ini adalah hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim mengatakan begitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah enggak akan melihat dari rupa kalian, bentuk kalian, warna kulit kalian. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, jasmani kalian, tapi yang akan dilihat oleh Allah dari kalian adalah hati dan amal kalian. Maka terpenting dalam perkara ini, bagaimana kita bisa memosisikan memiliki hati-hati yang mukhbit, hati-hati yang tunduk kepada Allah, hati yang selamat, hatinya orang yang beriman, yang nanti akan diterima oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nanti diseru ketika datang kematian kepada seorang mukmin, maka para malaikat akan menyeru, wahai yang memiliki hati-hati yang mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam kondisi keridhaan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Masuklah kalian tergolong hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah. Sehingga masalah muslimin jamaah sedang sholat Idul Adha rahimahumullah, kita sepakat pentingnya kita memiliki hati yang baik, pentingnya kita memiliki hati yang selamat, pentingnya kita memiliki hati-hati yang saling. Yang ternyata pada ayat tadi Allah memberikan ciri ketika ada 3 hal pada diri seorang itu, maka mereka termasuk yang memiliki hati-hati yang tunduk kepada Allah. Siapa mereka? Yang pertama Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang pertama adalah mereka seseorang yang memiliki hati yang gampang dan mudah untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya yang akan dia keluarkan di hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk berkurban. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang memiliki kemudahan, yang merelakan untuk dia keluarkan sesuatu yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi seseorang memang betul-betul mereka cinta dengan hartanya. Itulah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kalian sangat cinta dengan harta kalian dengan cinta yang sangat cinta. Maka bagi mereka yang memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang baik, mereka akan kemudian rela untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya, sebagian apa yang dia cintai, yang fitrahnya memang dia cinta dengan itu. Tapi karena panggilan keimanan, maka kita banyak mendapati Allah menyandingkan iman dengan sedekah. Di antaranya dalam hadits Muslim Rasulullah SAW mengatakan wasodaqatu burhanun, dan sedekah itu menjadi bukti. Saya Allah menyebutkan yang dimaksud adalah burhanun ala sidqil iman. Sedekah itu adalah sebagai bukti. Bukti apa? Bukti akan kebenaran imannya, bukti akan kejujuran imannya. Maka dalam tentang Tirmidzi Rasul mengatakan la yastami'a fi qalbi 'abdin abada al-iman wasyukur. Rasul mengatakan tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba selama-lamanya apa itu? Iman dan kikir. Artinya apa maksud subhanallah? Kalau seorang itu memiliki iman yang baik kepada Allah, pasti dia tidak kikir. Dan ketika adanya seorang yang kikir, itu bertanda pasti iman yang bermasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang karenanya maksud subhanallah, mari Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Yang di dalam Kitab Ibnu Majah bagaimana Rasul memberi motivasi kepada kita, jangan melewatkan di hari nahar kecuali kita ikut serta dalam berkurban. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada para sahabat turunnya syariat kurban, para sahabat ketika itu tidak tahu. Termasuk juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Hajj ayat 34 tadi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan hewan kurban ini? Apa yang dimaksud dengan kurban ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Yang ketika dulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya dengan proses waktu penantian agar diberikan anak oleh Allah, yang kemudian ketika diberikan diasuh, dididik dengan benar, pada waktu ketika sudah masa usia dewasa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, dan itu akan dilakukan, dan waktu itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ismail pun tunduk terhadap perintah Allah. Yang diminta dari Allah dari kita bukan yang ada dalam fisik kita, tapi masih di luar kita, sebagian kecil dari harta kita. Maka ketika itu para sahabat bertanya kembali, ya, ma lana minha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami mengeluarkan sebagian harta kami yang kemudian kami belikan hewan kurban yang kemudian disembelih, pahala apa yang akan kami
kami dapatkan? Rasulullah SAW mengatakan, qala bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helaian rambut dari binatang kurban yang kamu sembelih itu kebaikan. Maka para sahabat mengatakan, qalu wasuf ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan kambing domba? Bagaimana kalau dengan kambing gembel itu yang kami pahami rambutnya cukup banyak, bulunya cukup banyak? Apakah di setiap helainya juga adalah kebaikan? Maka Rasul mengatakan fasuf hasanah. Dan kambing domba yang kalian sembelih, meskipun helaian rambutnya banyak, itu semua juga adalah kebaikan. Masya Allah. Di setiap helai rambut dari binatang yang kita sembelih, baik sapi kita atau kambing kita, adalah kebaikan. Ini motivasi dari Rasulullah agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan kalau kita akan lihat kepada praktek Rasulullah, Tuhan Nabi SAW bikabshain amlahain, Rasulullah SAW itu berkurban dengan 2 ekor domba yang sempurna. Yang padahal apa? Penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ketika kami keluarga Rasul berada di Madinah, kondisi lapar kami lebih banyak daripada kenyang kami. Tapi Rasulullah berkurbannya dengan 2 ekor domba. Yang saya yakin kita semua dalam kehidupan hari-hari kita lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Tapi kenapa kita tidak berkurban? Dan Rasul SAW pun memberikan solusi. Ketika setiap masing-masing kita mungkin berat, harus mengeluarkan 3 juta atau 2,5 juta atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Tapi apa kata Rasulullah? Disampaikan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas likulli baitin udhiyah. Wahai sekalian manusia, minimal dari 1 rumah itu mengeluarkan 1. Maka apa? Bisa kita untuk berpatungan. Yang di dalam rumah kita mungkin ada istri kita, anak-anak kita, yang sebagian mereka mungkin sudah kerja. Yang qadarullah ada 6 orang contoh mungkin, maka dari setiap kita 500 sudah 3 juta. Maka kalau ini diaplikasikan, Masya Allah. Yang ketika Allah mengatakan wa fadainahu bidhibhin adzim, dan kemudian kami ganti penyembelihan Ismail dengan penyembelihan kurban yang besar. Atau orang-orang Jawa pun kadang mengatakan bodo ini, lebaran ini adalah bodo besar. Kenapa kadang lebaran ini tidak menjadi lebaran besar? Karena betapa banyak kaum muslimin yang masih menahan hartanya. Ustaz, tahun lalu saya sudah berkurban. Iya, tahun lalu Anda berkurban, tahun ini berkurban, tahun depan juga untuk berkurban. Inilah program yang dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah di asr sinin yudahi. Rasul bertempat tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setiap tahun Rasulullah berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi. Sehingga masih ada kesempatan bagi kita untuk hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah sampai Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Masya Allah, Allah berikan keluangan. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidak ada amalan ibadah yang lebih agung ketika kita berada pada tanggal 10 di Dzulhijjah kecuali min iraqatid dima, untuk menumpahkan darah. Lantas Rasulullah, apa kaitannya hewan kurban kita, sedekah kita dengan kondisi hati kita? Rasulullah SAW dalam Imam Hakim dan terdapat dalam kitabnya Mustadrak Hakim, ketika itu Rasul ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk melembutkan hati kami yang keras ini? Hati kami yang kadang susah untuk menerima nasihat, hati kami yang kadang berat untuk membimbing kepada ibadah. Apa kata Rasulullah? In aradta an tulayyina qalbaka fa'atil miskin famsah raksal yatim. Rasul kemudian mengatakan, wahai saudaraku, kalau kamu ingin mendapatkan hatimu lembut, maka berilah makan orang-orang miskin itu. Dengan hewan kurban kita sudah memberi fasilitas agar memberi makan mereka. Kemudian yang kedua adalah cari anak yatim dan usaplah kepala mereka. Ini yang pertama, masalah muslimin rahimahumullah, untuk bagaimana kita agar termasuk memiliki hati yang muhbit, yang kemudian rela untuk mengeluarkan dari sebagian sedikit dari harta kita untuk ikut serta dalam kurban pada hari Yaumun Nahar dan hari-hari tasyrik berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah sesungguhnya ilah kalian itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau lebih menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini semua para nabi membawa misi dakwah tauhid. Kita mendapati firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat para nabi dan rasul membawa dua misi. An i'budullah, untuk mengajak umat agar beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk meninggalkan segala macam bentuk taghut. Itu apa? Kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari dan Muslim mengatakan al-anbiya ikhwatun li'illat ummahatuhum wahid. Ya, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan para nabi itu adalah satu keluarga dari satu bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Memang ibu-ibu mereka adalah bermacam-macam, ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Dan bagaimana kita mendapati kisah tentang kita untuk meneladani dalam Idul Adha kita adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abu Tauhid, sebagai bapaknya Tauhid. Bagaimana beliau untuk kemudian menjaga hatinya, keyakinannya, agar kemudian untuk yakin hanya kepada Allah. Ketika dalam pencarian Tuhannya, ketika melihat bintang-bintang mengatakan, oh ini Rabbku. Ternyata ketika siang hari bintang itu hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini berarti bukan Rabbku. Ketika di malam hari melihat yang lebih besar, yaitu bulan, oh bulan ini adalah Rabbku, bulan ini adalah Tuhanku. Tapi ternyata apa? Ketika siang hari muncul matahari, bulannya hilang. Gak mungkin kok Tuhan kok hilang. Maka ketika kemudian di siang hari melihat matahari yang lebih besar, mengatakan hada Rabbi, ini adalah Rabbku. Tapi ketika kemudian datang malam hari, ternyata apa? Matahari itu hilang. Sampai kemudian Nabi Ibrahim memutuskan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga bagaimana kita untuk mengusahakan diri kita jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertanda seorang memiliki hati yang baik, maka hatinya tidak tercampur dengan kesyirikan. Maka para ulama pun menjelaskan dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahu Allahu biqalbin salim. Akan ada suatu hari yang nanti gak bermanfaat harta kita, tidak bermanfaat anak kita, kecuali yang nanti datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Para ulama mengatakan hati yang terbebas dari kesyirikan. Di antara bentuk kecintaan Rasul kepada kita, sampai Rasulullah untuk masalah syirik kecil, Rasul sudah ingatkan kepada kita agar kita menjauhinya. Apalagi terkait dengan syirik akbar, terkait dengan syirik besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang kedua. Adapun kemudian yang ketiga, agar kita termasuk yang memiliki hati yang mukhbit, kata Allah Subhanahu wa taala, falahu aslimu, dan kepada Allah lah kalian berserah diri, dan kepada syariat Allah lah kalian untuk berserah diri. Masya Allah. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, wan qadu lahu wastaslimu lahu la li ghairihi. Beliau mengatakan, tunduklah kalian kepada syariat Allah, berserahlah diri kalian kepada syariat Allah, jangan kepada selainnya, jangan kepada hawa nafsu, jangan kepada pikirannya, jangan dengan kebanyakan orang. Karena apa kata beliau? Fa innal islama lahu turuqun aw lahu tariqun al-wusulu ila darissalam. Beliau mengatakan karena Islam ini memiliki aturan untuk membawa kita agar selamat kepada negeri keselamatan, dimasukkan ke dalam jannah Allah. Ada jalannya. Ya. Maka di dalam surat An-Nur ayat 51 Allah menandakan orang mukmin dengan ciri-ciri innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya yang akan keluar dari mulut orang-orang yang beriman ketika Allah mengajak untuk agar kita berhukum dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah menggambarkan kondisi orang yang ingkar terhadap aturan Allah dan Rasulnya, kehidupan yang sempit di dunia, kesengsaraan di akhirat. Allah gambarkan dalam surat Toha ayat 124 sampai 125. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari sunnah Nabi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi mereka adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan, kata Allah, mereka nanti dalam kondisi buta. Rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basira. Mereka nanti akan protes, ya Allah, ya Rabbu, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena dulu ketika kami datangkan ayat-ayat kami datangkan Rasul, kamu abai. Bahkan ada di antara kalian yang kemudian apa? Mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis, menolak Al-Quran, menolak hadis. Maka hari ini balasan yang cocok bagi kalian. Kalian aku lupakan, kata Allah, kami bangkitkan kalian dalam kondisi buta. Dan karenanya masuk subhanallah, kita mendapati pelajaran dengan untuk kepada syariat ini. Falahu aslimu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Ya abami if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, ketika penyembelihan aku ini merupakan perintah dari Allah, maka lakukan. Enggak ada harga tawar. Masya Allah, yang akan dihilangkan jiwa, yang akan disembelih manusia, bukan binatang pada waktu itu, tapi sebagai ketundukannya terhadap aturan Allah, kepada syariat yang dibawa oleh Nabi pada waktu itu, mengatakan, wahai bapakku, kalau itu merupakan perintah Allah, jalankan. Mudah-mudahan engkau akan menjadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, yang ketika ditinggalkan di suatu lembah yang gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, yang kemudian terletakkan di sana setelah itu ditinggalkan oleh Ibrahim, yang ketika ingin mencari jawabannya apa sebetulnya hal ini, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini? Tapi pada waktu ketika dia merubah pertanyaannya, Allah amaraka bihada, wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah memerintahkan kamu untuk ini? Maka ketika itu Nabi Ibrahim menundukkan kepalanya, ya. Kemudian Ibunda kita Hajar mengatakan, idan lan yudoyi'an Allah, kalau begitu berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Dan bentuk lafaz ketegaran yang dilafazkan oleh Ibunda Hajar, Allah tidak akan menyia-nyiakanku, ini menjadi amal jariah yang sampai hari ini, bahkan mungkin sampai datangnya hari kiamat, keluarlah air Zam-Zam itu yang memberikan keberkahan kepada kehidupan manusia. Maka kalau kita ingin memiliki hati yang mukmin, falahu aslim, mari berserah diri kita kepada Allah secara total, berserah diri kita kepada syariat Allah secara total. Wallahu ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa berada sampai ini walaupun bisa muslim di jalan motor. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita dan muslimin secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya munqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Ya munsharrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.